Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini masih bersama dengan Ustadz yang luar biasa. Masya Allah. Dan host yang luar biasa. Bersama saya Mas Najih sama tamu yang mulia Ya, Danang. Ya, dari mana Ustadz? Jombang ya? Ya, aslinya Mojokerto sih. Iya. Hari ini kita akan melanjutkan podcast rutinan. Iya, Masya Allah. Yaitu dengan judul Bahagia dengan Taat. Bahagia dengan taat. Ya, judul yang agak berat mungkin. Ya, bisa dibilang berat, bisa dibilang ringan juga gitu ya. Yang kalau biasa ngaji kitab ya judul-judul kayak gini nggak terlalu berat ya. Tapi kalau yang biasa tematik iya, Masya Allah. Ya apa ini dibalik kata bahagia dengan taat? Apakah ada kegelisahan ataukah ada suatu apa ya? Merasa kok bahagianya ini mulai berkurang. Wah, Gitu ya. ini enggak ada dari pribadi. Oh gitu ya. Memang kemarin kepikirannya apa temanya ya? Iya. Bahagia aja. Iya. Banyak orang yang katanya mengejar kebahagiaan. Tujuannya happiness hunter gitu. Us. Mengejar kebahagiaan. Bahasa Jawa nih ngono ya. Iya. Nah, bicara tentang bahagia sendiri gitu. Kapan sih seorang manusia itu dikatakan bahagia? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau kapan seorang itu bisa dikatakan bahagia, ya tergantung dia sedang ada di mana. Ya gitu, tergantung dia sedang di mana. Kalau misalkan dia sedang di dunia dengan konsep duniawi, maka orang yang bahagia itu ya ketika merasa kehidupannya merasa tenang, kehidupannya merasa tentram, nggak pernah ya mungkin ada satu permasalahan tapi bukan berarti permasalahan yang sampai membuatnya terpuruk sampai jatuh dan tidak bisa bangun lagi gitu ya. Jadi ya itu kalau misalkan kebahagiaan dilihat dari sudut pandang atau ketika memposisikan dirinya sedang ada di dunia gitu. Nah, kalau misalkan sedang ada di akhirat, sedang di akhirat ya. Kan beda, bukan kita nggak bisa menetapkan standar dunia kepada standar akhirat, nggak bisa. Kalau misalkan di akhirat tentu saja kebahagiaan ya ketika masuk surga. Ya kalau selama dia nggak masuk surga nggak mungkin dia bahagia. Nggak mungkin dia bahagia. Maka kalau di akhirat masuk. Nah, tapi untuk kembali ke kebahagiaan di dunia ini. Karena mengukur kebahagiaan itu dari apa? Mengukur kebahagiaan itu bukan dari pandangan. Karena kadang kebahagiaan itu kan sifatnya kan maknawi ya. Nggak bisa diindra gitu loh. Maka jangan mengukur sesuatu yang tidak bisa diindra dengan indra kita. Itu masalah. Kebahagiaan nggak bisa, kebahagiaan nggak bisa dilihat dari orang. Yang bisa dilihat dari orang lain adalah pancaran kebahagiaan, bukan kebahagiaan itu sendiri. Iya. Makanya ketika kita ngomong bahagia, jangan ketika kita melihat seorang orang itu nggak bahagia, orang ini bahagia dengan mengandalkan indera kita. Karena kebahagiaan itu nggak bisa diindra. Ya nggak bisa dengan melihat kemudian wah ini bahagia. Kemudian ketika kita ketika dia berbicara seolah-olah dia bahagia, ternyata orang itu bahagia. Bisa jadi utangnya numpuk kan ya gak ero ya. Itu. Maka kebahagiaan itu ya karena sesuatu yang tidak bisa indri, yang mengetahui ya orang itu sendiri. Kalau kita konteksnya duniawi ya, yang mengetahui orang itu sendiri. Dan kebahagiaan itu diketahui orang itu berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Makanya kebahagiaan itu ya bisa dilihat kalau dari hati. Dari hati ya. Karena mungkin saja orang yang dengan kehidupan seperti ini dia merasa nggak bahagia, tapi dengan kehidupan yang sama orang yang berbeda, hati yang berbeda, dia merasa bahagia. Itu jadi ya kehidupan nggak bisa kebahagiaan nggak bisa di generalisir. Iya, nggak bisa generalisir. Pokoknya standarnya kayak gini, ini pasti semuanya bahagia. Nggak mesti kayak gitu. Ya kayak gitu kurang lebih Mas Haji. Tapi bicara tentang kebahagiaan, bagaimana seorang manusia itu dikatakan bahagia?
Sementara keinginannya sendiri itu tidak ada habisnya. Yus. Kan Iya. banyak misal kita ingin ini, habis itu ingin ini, habis Iya. itu ingin ini, maka gimana Zat? Supaya kita itu bisa dikatakan bahagia. Tadi kan dibilang, oh dalam standar satu orang dia tidak bahagia. Tapi di standar yang sama orang lain karena hatinya mungkin berbeda. Iya, Karena iya. kondisinya mungkin kelapangan hatinya berbeda. Akhirnya dia menjadi bahagia. Terus itu bagaimana Zat? Oh, iya. Nah, bahagia ketika sesuatu yang diinginkan dapat dipenuhi, tapi keinginan itu tidak akan pernah berhenti. Pasti ada lagi, dan kalau ada yang tidak terpenuhi, merasa kebahagiaannya terenggut. Gitu ya. Gitu. Maka kita perlu membicarakan, bolehkah orang itu berkeinginan? Iya, bolehkah orang itu berkeinginan? Ya tentu saja ketika kita bertanya seperti itu, jawabannya tentu boleh. Boleh. Selama kita seorang manusia, maka ya perlu ada keinginan-keinginan itu, apalagi keinginan itu kebaikan. Makanya Nabi SAW dalam satu hadisnya beliau mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah. Siapa yang punya kerentek itu keinginan, cuma keinginan, ingin berbuat baik, ingin melakukan satu kebaikan, tapi kok dilalah gitu ya, nggak bisa. Entah karena ada urusan atau memang karena ada halangan, ada udzur dan macam-macam, nggak bisa. Maka sudah dicatat Allah sebagai satu kebaikan. Nah, kalau dia berhasil melaksanakan wa amila biha man hamma bihasanat wa amila biha falahu asyrus ahsanah au ila sabi mi'ati dhifin. Ya. Jadi kalau misalkan dia menginginkan suatu kebaikan, kemudian dia bisa kerjakan, dapat 10, minimal 10 pahalanya, dan bisa dilipat gandakan lebih dari itu sampai 700 kali lipat. Jadi intinya, apakah orang itu boleh untuk berkeinginan? Boleh saja, dan keinginan itu boleh saja. Masalahnya adalah sekarang itu keinginan konteksnya apa? Keinginan itu konteksnya apa? Konteksnya apakah dilandasi karena keinginan itu adalah suatu hal yang baik? Misalkan kita ingin kita punya komunitas, misalkan kita ingin ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk tolong menolong dengan orang lain, gotong royong, kerja bakti, suatu hal yang positif. Maka itu keinginan baik. Keinginan baik. Tapi kalau misalkan keinginan itu adalah keinginan yang buruk, maka tentu jangan sampai kebahagiaan kita letakkan di situ. Salah kalau kita misalkan meletakkan kebahagiaan atas dasar ketika keinginan yang buruk itu bisa terwujudkan. Jadi kembali melihat kepada keinginannya. Dan ada satu hikmah juga, kalau misalkan keinginan itu berhubungan dengan masalah dunia, maka jangan letakkan kebahagiaan kita tergantung pada duniawi. Bahagia kita jangan digantungkan pada duniawi. Setiap langkah kita ketika kita hidup, orientasinya akhirat. Kalau orientasi orang itu akhirat ketika menjalankan satu aktivitas, satu kegiatan apapun, maka ya insya Allah dia akan bahagia saja. Bahkan kalau misalkan ada orang sebaliknya kayak gitu, kalau misalkan dia orientasinya itu cuma dunia, dia letakkan kebahagiaannya di dunia. Nabi SAW mengatakan, ya, bahwasanya man kana hammuhu dunya farqallahu jam'ahu. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keinginannya itu cuma dunia, keinginannya itu cuma gimana supaya dapat duit banyak. Kalau sudah dapat duit banyak, gimana mau dapat lagi? Ya, keinginannya itu supaya dapat jabatan yang tinggi. Kalau sudah dapat jabatan yang tinggi, mau yang tinggi lagi. Ya. Atau macam-macam, keinginannya itu dapat istri yang cantik dan soleha. Kalau dapat satu, mau yang lain lagi. Misalkan. Kok temanya semakin berat ya? Maka ini orientasinya, alasannya kalau ditanya, alasannya kenapa? Ya alasannya ya supaya saya bisa menikmati hidup ini. Kan duniawi, beda lagi kalau kenapa kok sampean pengen kaya? Saya mau kedepannya saya mau bangun 1000 masjid. Nah itu kan orientasinya beda ini, orientasinya beda. Tapi kalau orientasinya kenapa kok pengen dapat uang banyak, ya supaya kita bisa menikmati hidup. Hidup cuma sekali, buat apa kita susah gitu. Ya, kenapa mau dapat istri lagi misalkan? Orientasinya ya
supaya saya dibilang lelaki saja gitu. Misalkan, orientasinya kayak gitu bukan? Kenapa kok mau nikah lagi? Ya soalnya ini saya ingin bangun dakwah di daerah tersebut. Saya ingin menikahi putri dari tetuan tempat tersebut. Wah, Dakwah. nikah. Ya kalau kan semua politik kayak gitu. Hampir semua politik zaman masa lalu seperti itu kan ya. Kerajaan-kerajaan disatukan bagaimana? Pernikahan. Dakwah bagaimana bisa masuk pernikahan? Ya. Dan manakul hal kembali ke pembahasan kita. Ya, bagaimana menyikapi bahwasanya ketika keinginan kita itu tidak terwujud, kemudian disitulah kebahagiaan kita gugur. Maka kita katakan kalau orientasi kita akhirat, keinginan apapun yang tidak terwujud tidak akan mempengaruhi kebahagiaan kita. Karena sejatinya kalau orientasi kita akhirat, kebahagiaan itu sudah paten. Iya, kebahagiaan itu sudah paten. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Intinya selama dia itu beriman, dia bertakwa, la khaufun alaihim walahum. Dia sudah nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Jadi sudah biasa saja. Jadi ngadepi urip itu wis biasa gitu. Sudah biasa saja. Ngadepi urip gagal, oh ya biasa jane urip gitu ya. Berhasil, oh ya alhamdulillah jane Gusti Allah takdiri ngono. Jadi ya wis ya sudah adalah gelombang hidup itu sudah di pandangan dia sudah menjadi suatu hal yang biasa. Nah, itu tingkat wali itu. Tingkat wali. Aulia Allah. Inna aulia Allah la khaufun alaihim. Jadi kalau sudah tingkat wali itu sudah khawatir yang berlebihan itu sudah enggak, Bahagia yang berlebihan juga. Iya. Rasa sedih yang berlebihan juga enggak. Ya sudah biasa. Ya sudah biasa. Itu tingkat wali. Apa? Wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman, mengamalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim, ditambahi dengan amal-amal sunnah. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pokoknya urip iki mikir Gusti Allah. Nah, itu sudah insya Allah apa? Dia kebahagiaannya sudah paten. Sudah paten. Sudah. Enggak berhasil dapat cita-cita. Ya la khaufun alaihim wa la yahzanun. Enggak apa namanya? La yahzanun ya, enggak sedih. Cita-citanya masih diupayakan, la khauf alaihim. Jadi dia enggak merasa khawatir, cita-citaku iso tagak ya, bisa enggak ya, bisa enggak? Enggak ada khauf. Ketika ternyata gagal, dia la yahzan. Enggak khawatir, enggak sedih. Kayak gitu Mas Haji. Wallahu taala alam. Berat juga ini. Oh berat ya. Ya kalau diomongkan ya mungkin agak ringan, mungkin atau mungkin bahasanya terlalu berat. Tapi ketika orang itu sudah mendapatkan titik itu, maka itu karomah yang luar biasa. Karomah yang luar biasa. Nah kita semua berupaya untuk berada di titik yang hidup ini ya orientasinya akhirat. Gitu. Gitu Mas Haji. Allah alam. Kembali ke tadi kan kita bahas keinginan. Mas Wali tadi luar biasa sekali. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nah, bicara tentang bahagia sendiri, Zat. Kan setiap orang memiliki caranya untuk memperoleh kebahagiaan. Dan tak jarang untuk mencapai kebahagiaan itu memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan usaha yang tidak sedikit tentunya. Ada yang mungkin dengan dia itu jalan-jalan, ke tempat-tempat, mungkin dia bahagia. Healing apa ya? Apa ya? Terus kemudian motoran itu apa lah maksudnya? Setiap minggu pagi atau ahad pagi itu. Kemudian ada yang makan itu kan. Jadi dia itu mencoba kuliner gitu kan. Kemudian dia bahagia. Kemudian ada orang-orang yang macam-macam lah Ustaz untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, apakah apa ibaratnya bahkan yang terbaru ini kan sampai ada beberapa hal kan yang akan datang ke Indonesia yang euforianya sampai luar biasa sekali gitu kan. Saya sebagai nggak tahu saya. Yang harga tiketnya seharga motor baru itu. Iya, yang harga tiketnya itu harga. Tapi baru juga. Tapi baru juga ya. Luar biasa sekali gitu. Maksudnya ya itu kembali ke setiap orang kan punya apa namanya hak dan apa namanya masing-masing ya. Bahwa apa namanya keinginan dan lain-lain. Tapi kan kembali ke tadi Zat. Tadi kan dibilang bahwa
kita jadikan akhirat sebagai salah satunya sebagai tujuan itu kan. Iya. Tapi sedangkan kalau dunia kan ini banyak sekali Zat. Kita mau yang macam-macam, ada yang harus renang dulu, ada yang harus banyak hobi-hobi untuk menyalurkan kebahagiaan yang banyak sekali. Lah pandangannya sendiri Zat, terhadap bagaimana sih bahagia dengan taat. Seringkali kan kita selalu dipisahkan, kalau sholat itu nggak asik, ngaji itu nggak asik, ibadah itu nggak seru. Dikira taat itu cuma di masjid. Dikira taat itu hanya di masjid. Iya, Sementara ini lo asik, anak muda itu harus jalan-jalan, healing. Apa tuh anak masjid nggak tahu apa-apa, nggak kudet, kuper. Itu mungkin pandangannya terhadap ini, bahwa kan setiap orang punya kebahagiaannya masing-masing. Mungkin jenengan bisa sharing, atau ibaratnya ada orang-orang soleh itu juga kayak gini loh, bahagia juga dan lain-lain. Sebagaimana wali tadi kan bahagia itu. Siapa yang mengatakan wali tidak bahagia? Iya. Al-Quran sendiri mengatakan bahagia. Kalau ada wali agak bahagia, berarti kewaliannya perlu dipertanyakan. Wali murid kayak wali kelas itu ya, jadi bahagia. Wali kelas ya dituntut oleh wali murid. Dua wali yang kayak kadang-kadang tidak bahagia. Iya. Tapi bahagia juga. Iya. Mungkin itu pandangannya gimana, Zat? Karena temanya ini kan lumayan. Bahagia dengan taat. Mungkin ya apa sih bahagia karena taat? Kok gak asik gitu. Iya. Perlu kita ketahui bahwasanya ketaatan kepada Allah intinya itu adalah tidak bermaksiat. Intinya itu tidak bermaksiat. Kalau kita mendefinisikan misalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan berasal dari taat adalah melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya. Iya. Kayak gitu. Tapi inti dari semua yang ada, namanya taat itu dia tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika orang misalkan, kita kasih contoh. Dan kalau kita definisikan seperti itu, ketaatan itu hampir tidak terbatas. Tidak terbatasi oleh satu sekat gitu ya. Misalkan ada orang sholat. Ada orang sholat. Jelas ini taat ya. Karena apa? Tidak maksiat. Ada orang puasa sunnah misalkan, puasa sunnah. Tadi sholat wajib, sekarang puasa sunnah. Ada orang puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Syawal, puasa ayam albid. Ya, ayam albid. Apakah dia satu ketaatan? Ketika kita melihat ketaatan itu sesuatu yang tidak bermaksiat, maka dia tentu ketaatan. Taat, dia taat. Kita coba memperlebar lagi, lebih luas lagi. Dia seorang anak, ditimbali sama ibunya, aku tempurno beras. Ya. Nggak tahu anak sekarang tahu nggak boso nempur itu? Nempur. Nggak tahu ya kayaknya. Nempur itu beli beras ya, begitu tuh anak-anak nggak tahu. Nempur itu orang Jawa biasanya nyebut beli beras, itu nempur. Baikan beras gitu. Belikan beras ya. Belikan beras. Maka ketika itu dia mengatakan, oh ya Bu, mana uangnya? Dikasih uangnya. Dia berangkat ke toko, kemudian balik lagi bawa beras sesuai yang diinginkan ibunya. Apakah itu maksiat? Tidak. Maka dia bisa masuk ke ranah ketaatan. Lebih luas dari itu. Kita di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja, pulang dari aktivitas kita, kemudian teman-teman kita ngajak, ayo sebelum pulang kita mungkin nongkrong dulu, ngopi dulu lah. Iya, ngopi dulu. Beli kopi, di situ duduk-duduk, yang diobrolin adalah masalah pekerjaan, ya. Kemudian yang diobrolin ya mungkin masalah-masalah yang lainnya, yang sifatnya tidak sampai menggibah orang, tidak sampai mencemooh orang, tidak sampai mengolok-olok orang, menjatuhkan orang, dan tidak melakukan satu kemaksiatan di situ. Dia minum kopi, dia ngobrolin masalah, aku biyen tahu gini-gini, cerita masa lalu misalkan. Tapi bukan aib yang diumbar ya.
Karena sekarang kan banyak ya Iya. podcast yang mengumbar aibnya sendiri. Iya. Biasa. Ya? Ya, jadi dia menceritakan masa lalu kayak beberapa sahabat Nabi yang mereka kadang duduk-duduk cerita masa lalu kayak Umar Guyu sendiri, saya dulu bikin Tuhannya lapar saya makan gitu. Ini kan lucu gitu. Ya, tidak melakukan satu kemaksiatan. Jadi dia cuma cerita-cerita ya guyu-guyu kemudian Nostalgia lah Ustaz, ya. nostalgia, menjaga diri lah dari maksiat. Tapi apakah nongkrong, minum kopi bisa disebut ketaatan kalau kita definisikan taat itu yang bukan maksiat? Dengan apa namanya, obrolan yang seperti itu, obrolan yang menjaga dari hal-hal yang sifatnya ghibah, mengolok-olok, dusta dan lain macam-macam, dia bisa masuk ke ranah ketaatan. Ada kemungkinan untuk bisa masuk ke ranah. Jadi ranah ketaatan itu sangat-sangat luas sekali gitu. Nah, maka bahagia dengan taat, ya. Maksud kita di sini adalah bahagia itu selama kita nggak maksiat kepada Allah. Selama kita nggak maksiat. Bahagia itu selama kita nggak maksiat kepada Allah. Kalau kita sudah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi di situ atau hal tersebut menjadi sebab kebahagiaan kita akan dicabut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kebahagiaan itu harus dihubungkan dengan tidak bermaksiat pada Allah? Karena setiap semua kemaksiatan kepada Allah itu akibatnya bukanlah satu hal yang menyenangkan. Setiap kemaksiatan, apapun maksiatnya, selama dia maksiat kepada Allah, akibatnya efek sampingnya bukan hal yang membahagiakan. Sedangkan orang bahagia itu kan nggak mau dia bahagia 1 jam, habis itu 10 jam dia nggak bahagia. Iya. Orang bahagia itu kan maunya bahagia abadi. Makanya para ulama sebagian mengatakan bahwasanya kenikmatan yang memang benar-benar kenikmatan itu adalah orang yang merasakan suatu kelezatan atau suatu kenikmatan ketika kenikmatan itu ada dan bahkan seterusnya setelah itu. Kalau kenikmatan itu atau kebahagiaan ada ketika kenikmatannya ada, ketika sudah hilang efek sampingnya pun hilang, akhirnya menjadi suatu keburukan, maka itu bukan kenikmatan sebenarnya. Gak bisa disebut kenikmatan. Ya. Karena tadi definisi kalau kenikmatan yang benar itu kenikmatan itu ada kenikmatan dia bahagia. Setelah itu efek sampingnya masih ada. Itu benar-benar kenikmatan. Tapi kalau dia kebahagiaannya bersama dengan kenikmatan itu, ketika kenikmatannya hilang, bahagianya hilang, menyesal. Maka ini bukan kenikmatan sebenarnya. Tapi hanya satu keburukan yang ditunda. Satu kesedihan yang ditunda. Itu aja. Ya, itu aja. Satu kesedihan yang ditunda. Jadi intinya adalah bahwasanya kebahagiaan, kalau kita mau bahagia, maka janganlah melakukan satu kemaksiatan. Janganlah satu melakukan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin kalau ada misalkan ada pertanyaan lagi lah, ada tambahan lagi misalkan, Ustaz, apa ada orang nggak maksiat? Nah, tanya lagi ya. Apa ada orang yang maksiat? Ya nggak ada. Loh, berarti nggak bisa bahagia lah. Berarti kita hidup nggak bisa bahagia lah, orang nggak ada yang orang nggak maksiat. Ya, maka kita katakan, baik. Ketika orang itu bermaksiat, kalau dia tahu jalan kembali, maka dia tetap bahagia. Ya, ibarat orang minum obat. Taruhlah, obat itu pahit. Tapi dia tahu setelah dia minum pahit, diminumi air putih warih ini, merasa hilang pahitnya. Agak sponsor ya. Ini air putih hilang pahitnya. Apakah berarti dia nggak mau minum obat lagi untuk kesembuhan dirinya? Enggak, ya dia tetap harus menahan pahit tadi. Tapi dia tahu nanti habis itu langsung kasih warih. Sepertilah itu suatu kemaksiatan. Kemaksiatan itu adalah diibaratkan saja suatu kepahitan dalam hidup. Tapi kepahitan dalam hidup itu pasti di jalan, nggak mungkin orang nggak menjalani kepahitan dalam itu, mustahil. Kalau mau kayak gitu ya jadi malaikat aja gitu ya, mustahil. Nah, jadi ibaratkan saja orang hidup itu orang yang selalu menelan kepahitan seumur hidupnya. Menelan kepahitan seumur hidupnya. Maka tentu kalau dia cuma menelan kepahitan, tidak tahu cara menghilangkan pahitnya, dia akan merasa kesedihan terus, kesusahan terus.
nggak akan bahagia sama sekali. Tapi kalau orang mengetahui rasa pahit itu, tapi dia tahu, oh penawarnya ini loh, kasih air putih, kasih air jeruk, kasih air yang manis-manis, maka dia akan hilang. Maka dia akan ya kebahagiaan itu bisa hilang, kemudian muncul lagi, hilang, muncul lagi. Ya. Dan itulah yang pernah ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kita ini para sahabat ini, ketika duduk kalian jenengan itu iman kita seperti imannya malaikat. Terus kok ngawang wis, mereka napak lemah gitu ya. Sudah iman kita seperti iman malaikat. Ya. Begitu jenengan ceritanin surga neraka, ceritanin surga kita begitu berharap pada Allah, ceritanin rokok nangis gerung-gerung. Ya. Ketika jenengan kasih sabda, diberikan wejangan seperti ini, kita berusaha untuk mengamalkan. Ya iman kita itu merasa naik. Naik. Dan di situ kebahagiaan. Ya. Ketika sampai pulang ke rumah, kumpul anak, kumpul bojo, kumpul konconi, ya. Maka di situ kita seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya seperti itu namanya iman. Ya, maksudnya ya itu sudah gawani urip. Gak mungkin kamu bisa merasakan kebahagiaan 100% selama hidupmu. Wong Kanjeng Nabi saja yang takwanya seperti itu loh, pernah sedih. Lho pemane awake dhewe. Ya mungkin ketakwanya entah sekian persen dari ketakwaan Nabi. Iya, jadi kalau misalkan orang berarti nggak bisa bahagia terus, kalau orang itu kan ada kemungkinan maksiat. Ya memang nggak mungkin ada manusia bahagia terus, nggak mungkin. Masalahnya lebih banyak mana kebahagiaan kita dan juga kesedihan kita. Kalau misalkan lebih banyak sedihnya, ya tentu kita rugi. Kalau lebih banyak bahagianya, di situ kebahagiaan kita. Gitu. Jadi semakin kita kurangi maksiat atau mempersedikitnya, maka insya Allah kebahagiaan itu lebih banyak. Ya. Tapi kalau semakin banyak kita melakukan maksiatan dan lupa cara mengatasinya, maka semakin banyak burukannya. Kayak gitu Mas Haji. Wallahu taala alam. Ini kayaknya mudah untuk disaringkan tapi agak susah untuk diterapkan. Diterapkan ya, memang ya gitulah. Kalau omongan itu kan memang mudah ya. Omongan itu memang mudah, tapi praktek itu kadang yang agak sulit gitu ya. Jadi motivator kan gampang. Praktisi itu yang sulit. Prakteknya ya. Kembali ya, tadi kan sudah dibahas tentang kayak gini bahwa kebahagiaan adalah ketika kita tidak maksiat, sebenarnya kebahagiaan hakiki. Tapi bicara tentang sekarang Zat, mungkin anak-anak muda gitu kan. Entah mungkin ada perbedaan signifikan, mungkin perbedaan zaman, perbedaan kondisi, sehingga mungkin kalau dulu zaman ibaratnya penjajahan, zaman-zaman itu bisa makan nasi itu orang udah syukur luar biasa. Bisa minum, maksudnya bisa makan itu definisinya maksudnya udah luar biasa syukurnya, ya Allah jenengan gini. Tapi sekarang kan ibaratnya bergeser mulai. Bahwa anak-anak muda karena mereka mungkin terlahir dalam keadaan yang berkecukupan, bahkan yang nggak cukup itu sebenarnya berkecukupan. Maksudnya hitungannya orang-orang miskin, orang-orang ibaratnya kategori fakir itu masih makan. Dalam sehari-hari itu masih makan, masih punya tempat tinggal walaupun itu ngekos ngontrak dan lain-lain. Akhirnya bergeser ke arah lebih ke materialisis gitu. Bahagia itu ketika aku bisa beli barang yang aku inginkan. Bahagia ketika aku bisa pergi ke tempat yang aku sukai. Bahagia itu ketika aku nikah. Padahal belum tentu nikah itu bahagia. Bahagia itu ketika aku lulus sekolah gitu. Wah, ketika aku lulus Anda sekolah sedang membuka pintu untuk kesedihan ini. Bahagia ketika aku lulus dengan nilai yang bagus. Bahagia aku dengan, maksudnya akhirnya dalam proses untuk mencapai kebahagiaan itu perlu banyak sekali syarat. Habis ini bahagia ketika gaji UMR segini. Bahagia ketika saya bisa punya rumah tingkat 10 misalnya atau apapun itu. Jadi seolah-olah ini adalah hal-hal yang duniawi gitu. Padahal enggak tahu juga niatnya, kembalikan ke niatnya enggak tahu Zat, untuk apakah ketika nanti punya rumah akhirnya buka pesantren atau enggak, kita enggak tahu. Tapi setidaknya bisa dipungkiri bahwa seolah-olah halalnya condongnya ke ini. Kalau dulu kan lebih ke mungkin lebih nerimanya orang-orang dulu itu terhadap
hidup itu biyen lele ibaratnya mbah iki mangan sego karak ya. Iya. Ya. Mosok sih mbah perasaan aku sego goreng sing ngarep rotok omah titik kok gak cocok ya akhirnya golek liyane ya. Akhirnya kan ada apa ya? Jarak yang begitu luar biasa. Satunya bahagia dengan hal yang sederhana, satunya harus perlu syarat yang banyak sekali untuk bahagia. Mungkin bagaimana pandangannya? Sebelum bahas bahagia yang itu, mungkin perlu kita sampaikan juga fenomena semacam ini. Jadi itu yang di awal saya sampaikan, bahwasanya bahagia itu ukurannya hati kan ya. Hati. Maka kondisi yang sama dengan dua hati yang berbeda, satunya bisa bersedih, satunya bahagia. Satunya merasakan ini sudah nikmat luar biasa, satunya apa nggak ada pilihan lain gitu. Ya, karena itu tadi memang kebahagiaan itu letaknya di dalam hati gitu. Kebahagiaan letaknya di dalam hati. Dan apa namanya? Saya pernah dengar satu kalimat seperti ini. Ada seorang yang menyampaikan, seorang ustadz gitu ya, menyampaikan bahwasanya kita itu kadang untuk syukur itu sulit. Untuk syukur itu sulit. Makanya itu Nabi Daud ketika di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan ketika menceritakan tentang Nabi Daud, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba yang syukur. Makanya ketika kita lihat di hari ini ya cukup relevan ayat itu. Ternyata ya kita itu kadang untuk bersyukur itu sulit. Ya. Ketika kita bisa makan satu piring nasi dengan lauk yang itu membuat kita tetap bertahan hidup, kita jangan sekali bersyukur. Tapi ketika kita mendapatkan satu buah mobil Alphard nggak bisa dimakan, dia bersyukur luar biasa. Padahal kalau orang nggak bisa makan, dia bisa mati. Tapi kalau orang nggak punya mobil, dia masih hidup. Jadi sebenarnya kita untuk bersyukur itu kok terlalu mensyaratkan. Iya, terlalu apa ya? Sampai hal yang pokok itu tidak bisa kita syukuri. Hal yang sebenarnya nggak pokok itu malah lebih kita syukuri daripada hal pokok. Jadi kok untuk syukur itu sulit sekali. Ya. Baik, ala kulli hal kita kembali ke masalah kebahagiaan itu tadi. Ya kan, apakah salah misalkan kalau misalkan orang bahagia ketika misalkan ada makanan misalkan kemudian dia pilih makanan yang lain atau hal yang lain, maka kita katakan ya itu tadi kembali ke definisi kita. Ketika definisi bahagia dengan taat itu maknanya adalah selama dia tidak bermaksiat. Maka ketika selama dia tidak bermaksiat dia bahagia, ya boleh-boleh saja, nggak masalah, nggak masalah. Jangan dia dapat mau milih nih, selama dia mampu. Selama dia mampu, jangan sampai maksudnya mampu itu memang di situ standar dia. Di situ standar dia. Kan kalau orang yang gajinya 20 juta per bulan dengan gaya hidup orang yang gajinya 2 juta per bulan, itu kan berbeda. Nggak mungkin disamakan. Nggak mungkin disamakan. Kalau orang ini biasanya kalau beli nasi padang di restoran mewah gitu ya. Kalau yang satunya beli nasi padang yang paket 10.000. Dan orang yang merasa saya beli nasi padang di restoran mewah itu ya biasa saja. Uang saya memang segitu gitu. Nah, orang yang belinya 10.000 yang mengatakan ya ini memang standar saya. Saya mau ngangkat sedikit ya sudah mepet nggak bisa, ya sudah standar saya. Jadi intinya selama dia nggak masalah. Makanya itu dalam fikih juga, dalam fikih itu kalau dalam fikih nikah itu dibahas masalah sekufu. Misalkan untuk jatah nafkah. Laki-laki itu termasuk, ya ini salah satu contoh kasus ya. Laki-laki itu termasuk sudah dianggap tidak mampu menafkahi ketika dia menikahi seorang wanita yang biasanya dilayani oleh pembantu dan suaminya tidak bisa mendatangkan pembantu. Jadi wanita ini dari kecil
dilayani pembantu. Bantu. Pas nikah, suami awal-awal lancar. Lancar. Ya. Pembantu nggak masalah, bantu 2 3 nggak masalah. Tengah-tengah kehidupan rumah tangga agak kacau ekonominya. Akhirnya pembantu ditarik, nggak usah pembantu lah, kamu cuci piring sendiri, kamu masak sendiri, gitu ya. Wow. Maka secara hukum fikih, si wanita berhak untuk mengajukan gugat cerai dengan alasan suaminya sudah tidak mampu menafkahi. Selama ini pandangan orang nggak mau menafkahi itu apa? Kayak iso nukokno sego, kayak iso nukokno. Nggak cuma itu. Nggak mampu menafkahi itu ukurannya si istri, bukan suami. Karena Anda sedang menafkahi orang lain, jadi pakai ukuran dia, jangan pakai ukuran saya gitu. Jadi salah gitu. Salah kaprah. Nah, al-kuliah. Itu kan menunjukkan itu dalam fikih ya, dalam fikih. Itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya tingkat kehidupan atau ekonomi seseorang itu ya bisa mempengaruhi kebahagiaan ya memang. Tapi selama tidak maksiat nggak masalah. Tapi itu tadi mungkin penjelasan juga ya. Nanti jangan sampai ada di sini istri-istri kemudian gak ditekan membantu. Protes. Jadi gini, itu adalah boleh bagi si istri. Dan boleh bukan berarti harus. Iya. Boleh bukan berarti. Iya, boleh bukan berarti harus ngundang kudu. Pas tutup Mas wis iya tekan membantu, aku mau nyambut, aku mau iki, mau kora-kora, mau iki. Waduh, repot. Aku tutup omong kok ditagih. Nah, jadi disclaimer. Jadi itu adalah kebolehan. Ya, tapi kita ingat juga bahwasanya dalam rumah tangga itu asasnya adalah musyawarah. Adalah musyawarah. Jadi diobrolkan. Kalau misalkan si istri menerima, ya alhamdulillah. Tapi si istri sudah ngeyel nggak mau, ya silahkan dia ngajukan cerai gitu. Berat gini Mas istri. Tapi yang balik ke sini aja lah. Tapi aku lihat jadi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Tapi itu tadi intinya apa? Intinya memang sesuai dengan kehidupan atau standar tidak ekonomi dirinya, ya. Tidak memaksakan. Jangan sampai memaksakan sehingga apa? Sehingga sesuatu yang harusnya pokok dia kalahkan dengan sesuatu yang sifatnya sekunder. Maka ini yang nggak benar secara apa namanya aturan membelanjakan harta pun tidak benar kayak gitu. Maka ini termasuk kalau orang ada yang melakukan semacam ini termasuk safah itu orang yang tidak bisa membelanjakan harta. Gitu. Orang yang tidak bisa belum makan selama 3 hari, ya belum makan selama 3 hari. Tapi dia juga di saat yang sama nggak punya pulsa, nggak punya pulsa, ya. Ternyata ketika dia dapat uang, dia lebih mengutamakan pulsanya untuk buka Instagram daripada beli makanan. Ini namanya as-safah. Ini namanya safah. Kalau dalam hukum fikih juga ini termasuk orang yang bisa dihajar. Dihajar itu dia nggak boleh membelanjakan hartanya sendiri karena dia nggak bisa belanja. Dia nggak paham hukum ekonomi itu. Nggak boleh. Kok relate? Dia nggak paham hukum ekonomi. Ya, tapi aku lihat ya itu tadi. Selama dia bukan maksiat dan selama makanya pembelanjaannya bukan untuk maksiat dan selama itu memang sesuai dengan kondisi ekonomi dirinya, enggak masalah. Enggak masalah. Kayak gitu. Bukan berarti keduanya enggak ya? Enggak. Nah, kalau misalkan ada orang yang memang kemana-mana biasanya tumpaannya Alphard, ya, atau ya mobil-mobil yang mewah. Kemudian tiba-tiba dia nikah, suaminya punya Honda Ulung, Astrea itu kan yo. Aku biasa gak panas, kok panas gitu. Ya, terus di situ merasa kebahagiaannya agak terenggut. Ya normal gitu. Normal. Transisi. Normal saja. Dan nggak harus kita paksakan. Yo, kudu syukur deh. Ini untung-untung. Enggak, standar hidup dia selama dia umur sejak bayi sampai dia nikah itu enggak kayak gini gitu loh. Jadi ya cukup kaget itu sudah biasa. Tapi kalau misalkan dia bisa bersyukur, oh ini yang masya Allah biasa sekali, luar biasa. Other level itu. Itu yang dicari kayak gitu. Itu pertanyaannya. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih. Selama nggak apa-apa ya, selama itu nggak maksiat. Intinya kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika itu. Ketika nggak maksiat gitu. Insya Allah bahagia. Kalau orang hidup nggak maksiat, insya Allah bahagia. Tapi kalau sudah maksiat, waduh.
Itu bisa menggelapkan hati. Wah, Ya. menggelapkan hati. Gitu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan kalabal rona ala kulubihim, bahkan menutupi hati mereka apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Makanya menutupi hati mereka apa? Ya kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagian para ulama memberikan tafsiran kemaksiatan itu seolah titik yang menodai hati. Hati itu yang awalnya kertas putih kemudian dikasih titik hitam. Semakin banyak titiknya dan pernah dihapus, nggak tahu jalan kembali, maka semakin banyak titik itu akhirnya menutupi hati. Hati semakin tertutup, kebahagiaannya semakin hilang. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Silakan healing, silakan. Asal tidak maksiat. Iya. Silakan beli. Sholat. Kemudian jangan sampai ngajak cewek. Naudzubillah, ya hati-hati ya. Anak perempuan itu dijaga ya, bukan diumbar-umbar gitu ya. Ya healing nggak apa-apa. Misalkan naik gunung, nggak apa-apa naik gunung. Mau camping nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi dijaga. Jangan sampai di situ ada hal-hal yang maksiat. Sholat ya tetap sholat, dijaga sholatnya. Terus jangan sampai ngajak cewek, anak orang diajak, kan bahaya. Kemudian juga tetap menjaga diri lah, menjaga diri dari maksiatan, menjaga diri dari neraka juga ya. Iya, karena lebihnya kayak gitu. Ini last question ya, mungkin jadi penutup dari ini. Kalau misal seandainya ditimbang orang-orang yang suka dengan taat dengan orang-orang yang mungkin duniawi, emang ibaratnya kan sering kita kadang mendengar, apalagi di TikTok itu sering berseliweran babi guling gitu. Oh ini kriuknya, tes kriuk lah, inilah itulah. Kriuk kan rambak enak, mobu itu enak gitu kan. Seandainya kita nggak bilang ini benar atau salah, tapi seandainya ditimbang, katanya kan mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Semua nggak ada yang dilarang, apa ibaratnya mereka hidup sesuka mereka. Orang-orang barat itu orang-orang yang berpendidikan, maju intelektual, mereka tahu oh ini babi nggak apa-apa, ini semua ibaratnya hal-hal itu nggak, judi nggak apa-apa dan lain-lain. Ini adalah salah satu pelampiasan stres gitu kan katanya dan lain-lain. Nah seandainya sebelah kanan ini orang-orang yang taat, itu kan macam-macam taatnya tadi, ya istirahat dan lain-lain, atau ibaratnya suka ini suka itu, suka nur berbakti sama orang tuanya, suka sholat, suka maksudnya banyak kan konteks taat, suka sodako, sama ini yang satunya shopping lah, apa ibaratnya ini makan babi lah. Kenapa sih dunia kan nggak dicekali, kenapa harus dilarang-larang, setiap hari harus sholat, maksudnya seandainya ditimbang, kira-kira lebih bahagia man? Kira-kira maksudnya dan kenapa? Kalau ditimbang sebenarnya lebih bahagia mana? Secara hakiki akan lebih bahagia orang yang tidak bermaksiat. Secara hakiki. Tapi secara semu, bisa jadi orang-orang yang melakukan maksiat itu bahagia. Kenapa kita katakan secara hakiki, secara semu? Secara hakiki maksudnya itu adalah kebahagiaan yang sebenar-benar kebahagiaan. Dengan definisi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya orang itu bahagia ketika dia itu kan mendapat satu kenikmatan dalam hidup, dan kenikmatan itu baru disebut kenikmatan kalau kenikmatan itu ada, efeknya juga ada, dan setelahnya ketika kenikmatan itu sudah tidak ada, efeknya masih ada. Nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan, nggak ada. Itu hakiki, benar-benar hakiki. Nah, kenapa kita katakan terkadang kalau semu ya bisa jadi orang yang bermaksiat itu merasa bahagia, lebih bahagia daripada orang yang melakukan ketaatan atau tidak bermaksiat. Karena ketika pandangannya adalah pandangan semu, dia memandang itu bahagia. Karena yang dipandang adalah ketika itu. Saat itu ya? Saat itu. Ya. Saat itu. Dan ini sebenarnya pandangan yang terbatas. Dalam artian apa? Orang yang memandang semacam ini mirip dengan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ada suatu keyakinan dahriyah. Apa dahriyah itu? Keyakinan mereka adalah urip iki pisan, nikmati ya wis entek. Jadi hidup ini sudah, kita mati dikubur ya sudah selesai. Ya.
Makanya dalam Al-Qur'an banyak ya ayat-ayat menjelaskan aidza kunna apa namanya turaban aina lamabungutsun atau yang semisalnya ya. Apa kalau kita sudah jadi tanah? Apa kalau kita sudah jadi debu? Idhoman ya sudah jadi wawaromim itu idhom yang balung yang sudah remuk. Habis. Apa kita akan dibangkitkan kembali? Keraguan itu salah satu keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Makanya ketika keyakinan mereka seperti itu, ketika memandang dunia atau memandang kebahagiaan, ya pokoknya saat ini kita harus sebahagia mungkin. Setelah itu ya nggak ada urusan. Setelah itu nggak ada urusan. Makanya akhirnya pandangannya pandangan semu tadi, bukan pandangan hakikat, ya. Bukan pandangan hakiki gitu ya. Bukan kebahagiaan yang sebenarnya, tapi pandangan kebahagiaan semu. Yang dalam bahasa kita sebenarnya itu adalah penyesalan yang ditunda saja. Iya, berarti nggak di dunia mungkin? Iya, penyesalan yang ditunda. Bahkan kalaupun di dunia langsung bisa dapat konten, misalkan apa? Misalkan dulu misalkan Fir'aun dan para tentaranya ya Haman dan juga Korun misalkan, mereka sangat berbahagia ketika itu. Tapi kebahagiaan mereka itu dinikmati sebelum mereka diazab. Iya. Ya. Istidrat ya. Iya. Ketika mereka diazab ya sudah, kebahagiaan itu hilang. Hilang sudah. Ya. Atau mungkin hal yang lain, misalkan ada orang misalkan taruhlah kebahagiaan dirasakan ketika Masya Allah alhamdulillah sekarang bisa beli ini beli itu, bisa foya-foya dan melakukan kemaksiatan, bisa minum bir, bisa makan babi kriuk. Babi bagi orang muslim ya, kalau orang yang non muslim ya terserah. Tapi bagi orang muslim misalkan dia minum khamr, dia makan babi, dia ke diskotik, dia apa namanya naudzubillah misalkan berzina dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu misalkan taruhlah orang berzina, berselingkuh, kemudian habis itu ketahuan. Kenikmatannya dirasakan ketika berzina. Tapi pas ketahuan nggak ada, malah apakah bahagia? Tetap nggak mungkin. Bahagia. Malah lebih banyak nggak bahagianya. Itu istilahnya boncos kalau dalam usaha. Iya. Karena apa? Kebahagiaannya itu cuma ketika itu saja. Ketika kenikmatan itu ada. Ketika kenikmatannya hilang, ya bahagianya ikut hilang. Tinggal penyesalannya aja. Tinggal penyesalan. Maka itu namanya kebahagiaan semu. Karena bukan kebahagiaan yang hakiki. Bukan yang hakiki. Jadi intinya bahwanya ya pilihan ada di hadapan kita. Mau kebahagiaan semu ataukah kebahagiaan yang hakiki. Kalau mau kebahagiaan yang semu, ya if'alu masyitum. Ismasyitum. Iya, sudah. Iya. Malam istahi fasna masyita gitu. Nek kandesin ya karemu gitu. Ini ada satu ini juga, ada satu kisah juga dari seorang ustadz menyatakan pernah ditanya seperti ini. Ada orang yang ateis. Dia nggak percaya Tuhan. Dia tanya ke ustadz atau yai inilah, dia ngomong gini. Ustadz atau yai atau Gus, saya itu sekarang nggak percaya sama Tuhan. Ya, saya sudah nggak sholat lagi. Soalnya ketika saya berpikir, saya memikirkan konsep ketuhanan, kemudian memikirkan masalah sholat dan lain sebagainya, sudah nggak masuk akal. Ya, maka jawabannya Kiai itu apa? Jawabannya Kiai cuma gini. Ya wis karepmu, wong pangeran gak butuh kowe. Jadi jawabannya ya sembarang terserah kamu, Tuhan pun gak butuh kamu. Iya. Jawabannya cuma seperti itu. Jadi ini bukan maksudnya ya, bukan maksudnya lo kok gak didawai. Itu salah satu model dakwah. Nabi mengatakan, "Idza lam tastahi fasna masyita." Itu salah satu model dakwah. Kadang ada orang-orang itu kalau didakwai tambah makin lama, ngelunjak. Yang sekalian aja dikasih kayak gitu. Tuhan pun nggak butuh kamu, ngapain kamu? Gak usah sholat, gak usah. Tuhan nggak butuh kamu. Itu. Ya kayak gitu. Ya pada banyak Nabi mengatakan, ya kalau nggak malu ya, mudah nang arep embong ya nggak apa-apa gitu. Ya. Maka ya kita pilihan kembali kepada kita. Kalau kita mau kebahagiaan semu, ya terserah kita mau apa. Ya. Tapi kalau kita mau kebahagiaan yang hakiki, yang benar-benar kebahagiaan yang tidak akan terputus sampai hari akhir, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun bermaksiat, cepat kembali menuju jalan pulang. Sebenarnya hitam-hitam banget ya. Iya. Nanti jadi manusia hitam, manusia silver lagi. Ya. Iya, karena lebih seperti biasa. Itu. Di atau closing statement yang ya
sangat membuat ya benar sih, Tuhan nggak butuh kita ya, kita yang butuh Tuhan. Ya kita mau gimana pun ya Tuhan nggak butuh kita, nggak butuh ibadah kita. Iya. Tamparan ini. Tapi luar biasa Ustaz. Ternyata bahwa itu tadi, bahwa bahagia dengan taat itu bisa ya, dilakukan. Dan bisa. itu bukan suatu dongeng ya. Iya, bisa. Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin tidak di sini, atau mungkin di sini mungkin ada. Sedanang mungkin ya. Atau di sekeliling kita mungkin ada orang-orang yang bahagia dengan dengan berbakti dengan orang tuanya, dengan apa repotnya, dengan kebaikan sosialnya, makan yang halal itu seneng, mau minum kopi bersyukur gitu kan. Iya. Untuk air minum gratis dan wah masya Allah sekali. Untuk apa namanya nasi nikahan itu wah masya Allah. Berkatan. Koterop namanya. Itu masya Allah seneng bunan. Iya. Ya jadi mungkin nggak harus bermaksiat ya, bahwa jika ada yang taat kenapa harus yang maksiat? Iya. Jika ada yang bahagia dengan kebaikan kenapa harus dengan keburukan? Jadi mungkin itu saja Zat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:27. Maka mungkin kita akhiri dulu. Mungkin selanjutnya akan ada podcast yang lebih insya Allah bermanfaat lagi. Semoga bisa bertemu kembali gitu ya. Semoga masih dipanjangkan umur ya Zat ya. Ya mungkin itu dari saya Aman Najat undur diri bersama Ustaz Danang mungkin. Kami undur diri bareng-bareng. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.